Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang sejak hari Minggu, seorang nenek ditemukan tak bernyawa di jurang. Terduga pelaku merupakan cucunya sendiri. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sayur mayur di Pasar Kosambi, Kota Bandung merangkak naik. Penularan penyakit COVID-19 kembali melonjak di sejumlah negara tetangga. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengaku tak memiliki persediaan vaksin COVID-19 untuk pencegahan. Yang mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga komoditas sayuran dan cabai di Pasar Tradisional Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Kenaikan harga sayur mayur terjadi akibat permintaan yang meningkat. Pantauan di Pasar Tradisional Kosambi, Kota Bandung Selasa lalu, harga berbagai komoditas sayuran dan cabai mendekati Hari Raya Idul Adha mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas selada bokor, cabai tanjung, dan cabai keriting. Saat ini selada bokor dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, sedangkan sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Cabai tanjung yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram, serta cabai keriting dari Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit masih normal dibuka dengan harga Rp60.000 per kilogram. Untuk jenis sayuran lainnya kenaikannya tidak terlalu tinggi, hanya berkisar Rp4.000 per kilogram, seperti sosin dan tomat. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran dan cabai terjadi sejak sepekan terakhir dan biasa terjadi saat menjelang hari raya karena permintaan yang meningkat. Barang naik semua, sekarang cabai tanjung kemarin jual 50, sekarang 75 sekilo, cabai keriting 60 sekilo, asalnya 40. Tomat dari 22 sekarang 24. Kalau wortel mah masih tetap 15. Kalau rawit sendiri Bu? Kalau rawit tetap 60 rawit, belum kenaikan. Masih stabil ya? Ya, masih stabil. Itu dikarenakan apa Bu diduga? Banyak permintaan. Banyak permintaan itu Bu? Selada bokor dari 20.000 sekarang jual 50.000. 50.000. Itu ada keluhan nggak sih Bu dari pembeli Bu? Ya pasti sih keluhan mah ada. Pasti soalnya kan mahal-mahal semua. Ini dari kapan berarti Bu? 3 hari lah. 3 hari kemarin? 3 hari yang keempat hari sekarang. Para pedagang berharap agar harga-harga kembali normal karena banyak konsumen yang keberatan dengan kenaikan yang terjadi saat ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus penularan penyakit COVID-19 kembali merebak di sejumlah negara tetangga dan di wilayah Asia. Namun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki vaksin antisipasi penyebaran COVID-19. Dinas Kesehatan akan menyebarkan surat edaran kewaspadaan serta pencegahan ke seluruh rumah sakit dan puskesmas di Jawa Barat. Penularan penyakit COVID-19 di kawasan Asia kembali mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penyebaran virus tersebut. Beberapa negara yang mengalami peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19 diantaranya Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengakui tidak memiliki lagi persediaan vaksin COVID-19. Karena itu, masyarakat yang mengalami gejala influenza dan sejenisnya disarankan untuk menjalani tes COVID-19. Ada perubahan mutasi atau proses penyakit tentunya yang harus kita waspadai. Ya. Kemudian tentunya kita kembali lagi ke program pencegahan dari awal. Jadi masyarakat jangan panik sebetulnya, intinya bahwa masyarakat perlu waspada bahwa ada peningkatan kasus di negara lain tetangga kita, ya, dan tentunya kita harus waspada ketika misalnya kita menerima teman, tamu atau kerabat yang pulang dari daerah endemis. Ya.
Untuk memantau kecepatan penularan, Dinkes Jawa Barat mengaku sudah meningkatkan kinerja surveillance bersama Dinas Kesehatan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jabar. Namun hingga saat ini Dinkes Provinsi belum menerima laporan adanya kasus positif COVID-19 di Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan untuk memperkecil ukuran rumah subsidi agar rumah subsidi bisa kembali didirikan di dalam kawasan perkotaan. Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota lebih dari 100.000 rumah subsidi oleh pemerintah pusat. Wacana tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana untuk memperkecil ukuran rumah subsidi dalam waktu dekat. Rencananya luasan bangunan rumah subsidi yang sebelumnya 60 meter persegi akan diperkecil menjadi 25 hingga 30 meter persegi. Kebijakan ini didorong oleh mahalnya harga tanah di kawasan perkotaan. Luasan rumah yang lebih kecil diharapkan bisa membuka peluang bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah 14 juta rupiah per bulan bisa mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah yang dibangun di wilayah perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kuota sebesar 105.000 rumah subsidi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumah subsidi tersebut akan dibangun merata di 27 kota kabupaten. Tapi tujuan saya sangat baik. Kenapa? Supaya makin banyak yang bisa mendapat manfaat. Dan ruginya buat konsumen apa? Nggak ada. Dia kan milih. Bedanya rumah subsidi sama yang lain, kalau yang lain itu kebanyakan itu lihat pamflet, benar nggak? Rumah subsidi kan harus jadi dulu. Nah di sini akan beradu kreativitas daripada pengusaha-pengusaha. Dia akan melihat kreativitasnya bagaimana membuat. Rencana ini akan direalisasikan dalam waktu dekat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki rumah, terutama di pusat kota. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.